Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membahas tentang digital certificate. Yang pertama, anggotanya ada Muhammad Ferdiansyah Herlangga, Indra Setiawan, Naufal Khatibul Haris, sama saya sendiri Angger Samsudi. Yang pertama, digital certificate. Digital certificate adalah kredensial elektronik yang mengikat identitas pemilik sertifikat ke sepasang kunci enkripsi elektronik atau satu publik dan satu privat yang dapat digunakan untuk mengenkripsi dan mendatangani informasi secara digital. Makna dan maksud utama dari sertifikat digital yaitu untuk memastikan bahwa kunci publik yang terdapat dalam sertifikat adalah milik entitas tempat sertifikat tersebut diterbitkan. Dengan kata lain, yaitu untuk memverifikasi bahwa orang yang mengirim pesan adalah yang dia klaim, dan kemudian memberikan penerima pesan sarana untuk menyediakan balasan kembali kepada sang pengirim. Fungsi dasar digital certificate yang pertama adalah menyatakan bahwa orang-orang website dan sumber daya jaringan seperti server dan router merupakan sumber terpercaya, dengan kata lain sesuai dengan siapa atau apa yang menjadi tuntutan mereka. Memberikan perlindungan bagi pertukaran data dari pengunjung dan website dari gangguan atau bahkan pencurian seperti informasi kartu kredit. Jadi, digital certificate ini digunakan untuk mengenkripsi komunikasi data atau informasi online antara browser dan browser pengguna atau pengguna akhir dan situs website. Setelah memverifikasi bahwa sebuah perusahaan memiliki situs web, otoritas sertifikat akan mendatangani sertifikat agar terpercaya oleh browser internet. Digital certificate merupakan kata sandi atau password elektronik yang memungkinkan seseorang organisasi untuk bertukar data secara aman melalui internet menggunakan infrastruktur kunci publik atau public key infrastruktur. Digital certificate juga dikenal sebagai sertifikat kunci publik atau identity certificate. Dalam digital certificate mengandung yang pertama, siapa pemilik dari digital certificate tersebut, bisa organisasi ataupun individu. Selanjutnya, alamat pemilik atau alamat tempat kantor, tanda tangan digital, public key, nomor seri, expert date, dan siapa yang mengesahkan digital certificate tersebut. Selanjutnya yaitu proses registrasi digital certificate. Yang pertama, mendaftar atau registrasi untuk memperoleh identifikasi bentuk elektronik identification number atau EID. Setelah mendapat EID diterima oleh pelanggan, EID dikirim ke sertifikat order server untuk diregistrasikan. Selanjutnya, pelanggan melalui komputer yang dimiliki atau personal akan melakukan koneksi secara online menggunakan komunikasi yang khusus menuju address website yang telah ditentukan untuk melakukan verifikasi dengan cara mengirimkan electronic identification number atau EID yang telah diperoleh sebelumnya dalam rangka memperoleh digital certificate. Selanjutnya, Certificate Authority Server akan melakukan verifikasi terhadap kebenaran dan keabsahan Electronic Identification Number (EID) yang telah dikirim oleh pelanggan. Jika Electronic ID Number atau EID tersebut benar dan absah, maka selanjutnya Certificate Authority Server akan menerbitkan digital certificate dengan disertai public key dan private key. Digital certificate tersebut akan dikirim ke pelanggan dengan menggunakan komunikasi yang khusus, dan selanjutnya digital certificate tersebut diinstal di komputer pelanggan.
Proses selanjutnya yaitu proses pengiriman digital certificate. Data yang siap dikirim dalam format teks akan diformat melalui tools yang telah disediakan sebelumnya, akan dirubah menjadi format XML. Data yang sudah diformat XML tersebut selanjutnya akan masuk dalam page data protection, yaitu page untuk membentuk suatu enkripsi data berdasarkan digital certificate dan public key infrastructure yang sudah diperoleh sebelumnya. Tahap pertama dari proses enkripsi data adalah proses pembentukan signature dengan menggunakan private key untuk membentuk digital signature. Tahap berikutnya dari proses enkripsi data tersebut adalah proses pembentukan data encryption dengan menggunakan public key untuk membentuk cipher data. Selanjutnya, dilakukan proses packaging data, yaitu proses pembentukan data, di mana digital signature bersama-sama akan chapter data dan informasi tambahan lainnya, seperti signature information dan lain-lain digabungkan dalam satu file XML. Selanjutnya, paket data tersebut siap dikirim untuk ke tujuan. Ya, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari digital certification. Yang pertama adalah TLS atau SSL, yaitu Transport Layer Security Secure Socket Layer. Tujuan dari sertifikat ini adalah untuk memastikan bahwa semua komunikasi antar klien dan server bersifat pribadi dan terenkripsi. Contohnya adalah saat membuka web, yaitu pada HTTP, yaitu terdapat huruf S yang berarti singkatan dari secure atau aman. Yang kedua adalah kode signing certificate, yaitu sertifikat penandatanganan kode atau kode signing digunakan untuk menandatangani software atau perangkat lunak atau file yang diunduh melalui internet. Tujuannya untuk menjamin perangkat lunak atau file tersebut asli dan berasal dari penerbit yang diklaimnya. Kode signing berguna untuk penerbit, yaitu untuk mendistribusikan perangkat lunak mereka untuk diunduh melalui situs pihak ketiga. Sertifikat kode signing juga berfungsi sebagai bukti bahwa file tidak pernah dirusak sejak diunduh. Yang ketiga adalah client certificate. Sertifikat klien ini atau yang lebih dikenal dengan ID digital digunakan untuk mengidentifikasi satu pengguna ke pengguna lainnya. Pengguna lainnya dengan penggunaan mesin atau mesin ke mesin lainnya. Selanjutnya adalah tipe-tipe digital certification. Yang pertama adalah server certificate. Biasanya digunakan dalam e-commerce untuk menjamin informasi rahasia yang dibagi antar klien, pelanggan, dan vendor. Memungkinkan pengguna atau pelanggan untuk bertukar atau memberikan informasi pribadi seperti nomor, kartu kredit, bebas dari ancaman, intersepsi, dan atau gangguan. Jadi, dalam server ini, data-data dari klien tersebut akan dikumpulkan ke dalam database yang nantinya dapat diakses oleh server dari e-commerce tersebut. Yang kedua adalah personal certificate. Personal certificate memungkinkan seseorang untuk autentikasi identitas pengunjung dan membatasi akses ke konten tertentu untuk pengunjung tertentu. Personal certificate biasanya digunakan untuk bisnis dan komunikasi bisnis, seperti pemasok dan mitra yang menawarkan akses pengendalian ke situs web khusus untuk memperbarui ketersediaan produk, tanggal pengiriman, dan manajemen persediaan. Yang ketiga adalah organization certificates. Digunakan untuk entitas perusahaan untuk mengidentifikasi karyawan yang sedang melakukan transaksi email yang berbasis web yang aman. Dan yang keempat adalah developer certificates yang digunakan untuk mempertahankan integritas program perangkat lunak yang didistribusikan. Misalnya menginstal perangkat lunak pada sistem komputer untuk harus membutuhkan apa yang disebut dengan serial key atau Windows Application Program. Selanjutnya adalah penerapan digital certification. Dalam yang pertama adalah SSL atau Secure Socket Layer dikembangkan oleh Netscape Communication Corporation. Dan yang kedua ada SET Secure atau Secure Electronic Transaction, yaitu protokol untuk mengamankan transaksi elektronik. Yang ketiga adalah S atau MIM,
yaitu Secure Multi-Purpose Internet Mail Extension atau standarisasi keamanan email dan data elektronik atau EID. Dan yang keempat adalah IPsec atau IP Secure untuk autentikasi network device. Keuntungan digital certification. 1. Bisa membuat pipa komunikasi menjadi tertutup antara dua belah pihak. 2. Bisa digunakan untuk mengautentikasikan pihak lain di jaringan. 3. Bisa dipakai untuk membuat dan memeriksa tanda tangan. 4. Bisa dipakai untuk membuat surat izin digital untuk melakukan aktivitas tertentu maupun untuk identitas digital. 5. Bisa untuk offline verification. 6. Memungkinkan pelacakan transaksi yang terjadi karena meninggalkan log dalam setiap transaksi di digital certificate tersebut. Next. Penyedia digital certificate. Yang pertama ada dari jenis sertifikat SSL, yaitu 1. Cloudflare, di mana Cloudflare ini adalah jaringan pengiriman konten yang bertindak sebagai proxy antara website dan visitor. Cloudflare ini juga menjadi solusi oleh pemilik website untuk memasangkan SSL pada situsnya yang bertujuan untuk supaya website ini bisa terhindar dari serangan-serangan berbahaya yang dilakukan oleh pengunjung website saat pengunjung memasuki website tersebut. Nah, Cloudflare ini sebagai gambarannya, Cloudflare ini bertindaknya itu sebagai penghubung antara pengunjung dengan server website tersebut. Fungsi dari Cloudflare ini yaitu ketika Cloudflare diaktifkan pada website tersebut, maka nama server akan secara otomatis mengikuti nama server dari Cloudflare. Nah, hal ini akan memungkinkan seluruh aktivitas yang ada di dalam website tersebut akan tersaring dan dapat diakses lebih cepat. Yang kedua ada Komodo, merupakan layanan penyedia sertifikat authority yang sudah terkenal. Komodo ini juga merupakan salah satu merek penyedia sertifikat SSL atau Secure Socket Layer. Komodo, selain itu, Komodo juga menyediakan fitur dan alat tambahan seperti teknologi point to verify yang menunjukkan kepada pengunjung verifikasi waktu nyata dari kredensial bisnis pemilik website tersebut dan bisa dilakukan kapanpun. Mereka juga bisa memindahkan kursor ke atas segel SSL. Komodo ini juga berfungsi untuk mengamankan website dari pemilik bisnis untuk agar terhindar dari serangan-serangan berbahaya atau aktivitas yang bisa membahayakan website dari pemilik website tersebut. Namun Komodo ini berbeda dengan Cloudflare. Komodo ini cara mengamankannya itu dengan cara enkripsi. Monggo dilanjut. Baik, saya Naufal akan melanjutkan bagian selanjutnya. Penyedia sertifikat Code Sign-in Certificate. Yang pertama itu ada dari Symantec. Dia menyediakan Code Sign-in Certificate. Ini sangat ideal bagi pembuat atau pengembang software, web maupun mobile. Nah, sertifikat ini juga membantu memastikan pengguna Anda tentang keaslian Anda, karena validitas kode Anda telah ditetapkan dan dilindungi dengan
digital shrink wrap. Selanjutnya penyedia lainnya ada dari Sectigo Code Signing Certificate. Ini merupakan sertifikat yang sangat cepat dan terjangkau untuk mengamankan code dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Sertifikat ini dapat membantu memastikan code dan konten Anda yang Anda buat atau Anda bagikan di internet aman dari segala macam bentuk modifikasi, rehosting, dan peniruan identitas oleh pihak ketiga yang berniat melakukan kejahatan. Sertifikat ini akan segera memberitahu kepada pelanggan bahwa mereka dapat mempercayai perangkat lunak atau aplikasi yang mereka unduh karena telah diverifikasi oleh perusahaan keamanan terkenal di dunia seperti Sectigo ini, dengan memiliki tingkat kekuatan enkripsi 32 bit hingga 64 bit yang portable atau terhubung dengan perangkat lunak seperti format CAP, X, dan lain-lain. Sertifikat ini juga menciptakan tanda tangan digital dengan menggunakan public key algoritma seperti RSA, public key cheaper. Contoh pada kehidupan sehari-hari dari implementasi sertifikat itu sendiri. Contoh pertama dari sertifikat SSL atau TLS ini umum ya dijumpai khususnya di web. Pengguna bisa melihat langsung pada alamat website tersebut di bagian kirinya, seperti di layar ini. Pada gambar di layar terlihat jelas bahwa jika menggunakan sertifikat akan memiliki icon gembok, dan jika tidak dia akan bertuliskan not secure. Selanjutnya ada contoh dari implementasi code sertifikat ya. Di sini sama kayak tadi, hanya saja membedakannya di sini untuk software contohnya. Ketika kita menginstal software, pasti sudah tidak asing dengan tampilan berikut. Jika software tersebut tidak memiliki sertifikat, maka akan terlihat seperti gambar pada di kiri, dan jika memiliki sertifikat, maka akan seperti gambar di kanan. Terlihat jelas. Selanjutnya ada client certificate. Di sini contohnya ada pada localhost php-admin, seperti yang ada gambar berikut ini. Baik, sekian, terima kasih presentasi kelompok kami, kelompok 9 Digital Certificate. Saya Naufal sebagai penutup. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.